Jadi kualitas kehidupan manusia itu banyak yang rusak hanya gara-gara masalah syahwat ini. Yang diperturutkan terus. Dan selalu syahwat ketika diperturutkan itu selalu dimulai dengan sebuah kata. Lah, cuma biasa aja kok. Padahal masalah syahwat itu tidak bisa dianggap musuh remeh. Syahwat itu musuh kelas berat. Bukan musuh bulu ringan. Syahwat itu bukan musuh kelas ringan, kelas bulu. Tapi namanya syahwat, kalau boleh saya menganalogikan dengan bahasa kekinian dari para ulama. Syahwat itu sesuatu yang besar. Musuhmu yang paling besar itu salah satunya syahwat. Makanya ketika melawan syahwat, ketika syahwat itu tidak bisa dimatikan, caranya itu apa? Tidak pernah membuka kesempatan untuk syahwat menguasai ketika kita masuk pada daerah lemah kita. Nah, itu penting. Supaya seseorang manusia itu fokus dengan apa yang dia kerjakan pada kualitas hidupnya. Ketika dia tahu bahwasanya dia punya potensi keburukan. Menutup. Makanya Islam itu sangat menutup celah-celah yang bisa menyebabkan seseorang itu bisa memperturutkan syahwat. Kenapa seorang laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan? Bapak dan ibu, dokter ataupun tenaga kesehatan, cari referensi agama apapun. Tidak ada satu agama yang memerintahkan setiap laki-laki dan perempuannya menundukkan pandangan kecuali dalam Islam. Loh, sampai urusan menundukkan pandangan itu ada. Dalam surat An-Nur. Bahkan kemudian kita mendapati pula, dalam sunnah, kita berjalan antara laki-laki dan perempuan itu diatur, Pak. Nggak boleh laki-laki itu jalan di belakang perempuan. Kenapa? Karena pandangan matanya ketika melihat bagian belakang perempuan itu dihiasi oleh setan. Makanya kalau kita jalan disuruh laki-laki di depan, perempuan agak di belakang. Supaya tidak dinilai fisiknya oleh laki-laki ketika ada penyakit pada hatinya. Loh, sampai urusan masalah jalan, masalah mata diatur sedemikian detail. Karena Islam itu secara implisit ingin mengatakan kepada saya dan ingin mengatakan kepada kita semuanya. Syahwat itu bukan musuh remeh. Syahwat itu musuh kelas berat. Kalau kamu sudah membuka pintu sampai masuknya angin syahwat di situ, justru mengalahkannya lebih susah. Dan lebih mudah bagi kita menutup kesempatan dari awal daripada membuka lalu akhirnya baru berusaha untuk menutup.